Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan evolusi atau mungkin perubahan. Jadi perubahan yang bisa berkarakter evolusi ataupun revolusi. Begini saudaraku ya. Jika kita melihat perkembangan teknologi itu memang luar biasa cepat. Apalagi ketika akses internet saat ini sangat luar biasa. Kemudian jika kita kembali ke tahun 1900-an atau awal abad 20, seumpama kita melihat teknologi otomotif lah katakan. Di awal mula teknologi otomotif itu sangat sederhana. Sehingga untuk menghidupkan mobil itu sendiri masih harus menggunakan engkol. Kemudian teknologi itu berkembang. Sekarang sudah bisa menggunakan kunci langsung hidup, tidak perlu diengkol seperti di generasi pertama. Bahkan ada yang sudah menggunakan keyless start stop engine. Bahkan sekarang sudah ada yang menggunakan HP. Jadi teknologi otomotif sekarang sudah bisa menghidupkan, mematikan mesin, menghidupkan AC dengan HP. Bahkan ada juga yang menghidupkan atau memfungsikan alat-alat itu dengan perintah suara. Perkembangan teknologi ini di semua aspek, termasuk di handphone atau di gadget. Walaupun belum lama ya, tapi bisa kita bayangkan komunikasi zaman dulu ketika masih ada telegram, kemudian telepon sangat terbatas, suara sangat terbatas, surat menyurat. Nah, pada saat ini kecepatan teknologi sudah pada level 5G, sudah mau ke 5G. Jadi yang harus kita pahami saudaraku begini. Perkembangan yang ada di alam fisik itu sesungguhnya didahului oleh perkembangan yang ada di alam spirit. Jadi perubahan, baik itu perubahan yang bertahap ataupun perubahan yang radikal, itu terjadi terlebih dahulu di alam spirit, kemudian bergeser ke metafisik, baru ke alam fisik. Artinya begini, saya ingin menyampaikan bahwasannya di alam teologis atau di alam spirit itu pun banyak perubahan. Banyak perubahan, tidak statis. Bisa jadi di alam dimensi spirit atau di dimensi teologis, kecanggihan itu sudah sampai ke 9G. Di kitab secara massal ya, baru akan ke 5G secara massal. Di spirit itu sudah 9G. Nah, ada gap yang cukup besar antara dunia spirit dengan dunia fisik. Jadi
ada gap waktu. Kenapa demikian? Karena di spirit ketika menciptakan sesuatu itu kun jadi. Sedangkan di fisik ketika akan menciptakan 4G, 5G dan selanjutnya itu butuh fayakun dengan asbab manusia dalam rentang waktu yang cukup panjang. Itu. Nah, perubahan-perubahan di spirit, perubahan-perubahan di metafisik, perubahan-perubahan di fisik itu keniscayaan karena manusia itu terikat dengan hukum kefanaan. Fana itu maksudnya makhluk itu semua fana. Fana itu maksudnya bukanlah kehancuran tetapi perubahan gitu loh. Allah Subhanahu wa taala itu tetap, absolut tetap. Sedangkan makhluk itu terikat dengan hukum kefanaan atau perubahan. Dari 4G ke 5G itu fana. Dari bayi ke anak-anak, remaja, dewasa, tua itu fana. Itu loh. Yang sudah Allah ciptakan itu tidak akan hilang tapi akan mengalami perubahan. Itu. Nah, yang jarang kita sadari adalah perubahan-perubahan di dimensi spiritual atau perubahan-perubahan di dimensi teologis maupun metafisika. Jadi kita hanya bisa mengamati perubahan yang ada di fisik. Padahal di sana pun perubahan itu luar biasa. Semisal begini sederhananya. Ketika Rasulullah SAW, Muhammad SAW ada, maka tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu. Nah, ketika wahyu sudah lengkap, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, tugas Jibril apa? Kan begitu. Nah, ini hanya bisa dijawab jika kita bisa mengakses ke dimensi teologis untuk melihat perubahan itu. Gitu. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya di dimensi teologis itu statis begitu saja. Gitu. Tidak. Ada banyak perubahan struktural, ada banyak perubahan kebijakan, ada banyak perubahan perintah gitu. Karena apa? Karena sesuai kebutuhan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi tidak melulu seperti itu. Nah, maka kemudian konsekuensi logisnya adalah ketika ternyata di dimensi spirit ada perubahan, kemudian di fisik ada perubahan, termasuk di metafisik juga ada perubahan. Maka supaya kita bisa eksis lah, maksudnya supaya kita bisa tetap eksis lah, udah bahasanya seperti itu. Maka menjadi keharusan kita harus adaptasi. Tidak tergulung, tidak terjebak dengan perubahan, tetapi bisa menjadi bagian dari perubahan itu, gitu loh. Jadi harus bisa beradaptasi. Ketika saat itu umpamanya kita menggunakan Android versi 2, sekarang sudah Android versi 10.11 umpamanya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita berusaha untuk menjangkau itu. Bukan sebagai keinginan, tapi sebagai kebutuhan. Karena kalau kita masih menggunakan Android 2, versi 2, itu sudah banyak aplikasi yang tidak support. Jadi kita harus terus berusaha untuk penyesuaian. Hubungannya apa dengan ibadah? Nah, begini saudaraku ya. Karena di teologis ada perubahan, karena di metafisik ada perubahan, karena di fisik juga ada perubahan, maka ini ada pola komunikasi dengan langit yang juga berubah. Itu maksudnya. Bagaimana caranya? Jadi dulu ketika seseorang ingin liko dengan Gusti itu tahapannya sangat jauh dan panjang. Saat ini untuk bisa liko dengan Gusti itu tahapannya lebih polanya lebih simpel. Kalau beratnya, kalau ujiannya, kalau penilaiannya tetap dari Gusti, tapi polanya lebih sederhana gitu.
Nah, kemudian sekali lagi karena perubahan ini terjadi di beberapa dimensi, maka kita harus bisa menyesuaikan ini gitu loh. Bisa menyesuaikan. Alam berubah, dimensi jin berubah, dimensi setan berubah, dimensi iblis berubah, semua berubah. Maka kita sebagai manusia yang ingin selamat dunia maupun akhirat harus memahami perubahan ini dan bagaimana caranya supaya bisa selamat dengan pola yang baru gitu loh. Seperti itu maksudnya. Nah, contoh real begini. Zaman dahulu itu banyak sekali orang-orang yang mendekatkan yang riyadhah dengan Allah dengan cara menghabiskan waktu berjam-jam di masjid umpamanya atau di tempat-tempat sunyi. Nah, pertanyaannya apakah sekarang masih relevan atau tidak? Itu loh. Jika kita bandingkan dengan teknologi yang ada, kecepatan internet 10-20 tahun yang lalu itu berbeda dengan kecepatan internet saat ini. Teknologi mobil 50 tahun lalu, 100 tahun lalu itu berbeda dengan teknologi mobil saat ini. Lalu kemudian pola riyadhah seperti itu yang menghabiskan waktu berjam-jam, apakah masih efektif? Tuh. Kalau bicara masalah baik, saya tegaskan baik. Gitu loh. Karena niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya apakah Gusti mengharapkan hal yang seperti itu atau tidak gitu loh. Karena bisa jadi kebijakan langit juga berubah. Itu maksudnya. Nah, nanti saya akan kita lanjut ke video berikutnya. Kita akan bahas bagaimana kita beradaptasi dalam beribadah, dalam hidup supaya bisa selamat. Maksudnya sebagai bentuk ikhtiar untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.